Puji Tuhan, nah kita ada dalam seri pengajaran sepanjang bulan ini yaitu Living in Abundant Life. Hidup, tapi bukan sekedar hidup, tapi Tuhan mau kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Ya, Yohanes 10 ayat 10 Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup, tapi bukan sekedar hidup saudara, tapi hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu apa? Coba tampilkan diagramnya saudara. Hidup kita ini adalah seperti ini saudara. Tuhan ciptakan manusia itu ada 3 bagian utama. Yang pertama roh, katakan roh. Ya, kita punya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita juga punya tubuh. Manusia pasti punya 3 bagian ini. Yang Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan engkau hidup. Itu di mana saudara? Di sini saudara. Ini roh. Ini Tuhan berikan kita hidup. Waktu kita lahir baru, waktu kita percaya Yesus. Ya, percaya Yesus itu bukan dibaptis, tapi kelahiran baru itu waktu roh kita dijadikan baru. Jadi waktu kita belum percaya Yesus, waktu kita belum kenal Tuhan, sekalipun kita mungkin agama Kristen, tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, roh manusia kita ini roh manusia lama. Ini diwarisi dari Adam. Tapi detik saudara lahir baru, namanya lahir baru, apa yang dilahirkan kembali? Roh kita dilahirkan kembali. Roh kita ini saudara, ini dijadikan baru sama Tuhan. Ya, identitas kita telah mati. Manusia lama kita sudah mati. Sekalipun tubuh kita masih tubuh yang lama, tapi di dalam kita ada sesuatu yang sudah baru, yaitu roh kita, itu sudah dilahirkan kembali. Inilah tempat kediaman Roh Kudus. Ini juga tempat Kristus saudara, identitas kita saudara. Dan ini juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam sini saudara. Inilah yang dijamin sama Tuhan. Inilah Efesus 1 ayat 13 yang berkata, ketika kita lahir baru, ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi Tuhan tidak hanya mau saudara tuh mati masuk surga saja. Makanya kita di gereja sebenarnya bukan bicara surga dan neraka lagi saudara. Karena Ibrani berkata, itu makanan, saudara tahu makanan bayi. Ya kalau kita tiap hari masih bicara, kamu mati masuk mana? Surga atau neraka? Itu makanan bayi saudara. Itu bukan makanan keras. Kitab Ibrani berkata, kita tidak lagi makan makanan yang seperti itu. Kita mesti makan makanan keras. Makanan keras itu apa? Makanan yang perlu dikunyah. Makanan keras itu bukan khotbah yang marah-marah. Makanan keras itu makanan yang mesti dikunyah. Artinya saudara tidak bisa telan begitu saja. Saudara harus kunyah. Sampai saudara dapatkan pewahyuan dari itu saudara. Nah makanya saudara, di dalam roh ini yang Tuhan kasih yang baru. Tetapi kunci kemenangan kita, peperangan saudara dan saya sebagai orang percaya itu ada di jiwa. Karena jiwa inilah kunci memanifestasikan, mentransferkan hidup yang ada di sini sampai ke jiwa dan sampai ke tubuh. Makanya peperangan kita yang paling besar itu ada di jiwa. Itu di medan pertempuran terbesar dari pikiran saudara. Setiap hari kita harus menang di situ. Setiap hari kita harus menang. Setiap hari kita harus menang di pikiran. Jiwa kita ini menentukan. Setiap kita orang percaya, Roma 5 ayat 17 bilang gini, sebab jika oleh dosa satu orang, dosa siapa? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, mereka termasuk kita di tempat ini, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Jadi ada dua hal ini yang mesti kita terima. Ya, yang pertama kelimpahan kasih karunia dan yang kedua anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran adalah the gift of righteousness. Ya, nah saya akan ulangi sedikit ya. Supaya apa? Supaya kita hidup dan berkuasa. Tuhan tidak mau saudara sekedar hidup. Tuhan tidak mau engkau hanya hidup tapi hidupmu tidak berkuasa. Apa gunanya kita hidup tapi hidup kita terus dikuasai masalah, dikuasai situasi, dikuasai keadaan. Amin. Bukan berarti hidup tanpa masalah. Setiap kita yang masih hidup di dunia ini pasti setiap hari mengalami masalah. Katakan amin. Masalah akan datang tanpa diundang. Tapi yang menjadi masalah adalah engkau dikuasai masalah atau engkau berjalan di atas masalah. Amin. Tuhan mau engkau berkuasa atas masalah. Amin saudara. Amin. Dan Tuhan mau engkau hidup. Bukan cuma hidup engkau berkuasa. Kalau engkau berkuasa, maka masalah tidak berkuasa dalam hidup saudara.
Kalau engkau berkuasa, maka iblis tidak berkuasa atas hidup saudara. Maka setan tidak akan berkuasa dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya. Nah, tapi kuncinya adalah apa? Pertama, menerima kelimpahan kasih karunia. Dan yang kedua, menerima apa? Anugerah kebenaran. Ini kata kunci yang sangat penting sekali saudara. Ya. Menerima anugerah kebenaran. Kebenaran yang diterima secara cuma-cuma. Apa itu kebenaran? Bahasa Indonesianya itu ada dua. Kata truth itu juga kebenaran. Tapi di sini bukan truth saudara. Ini adalah righteousness. Apa itu righteousness? Apa itu kebenaran yang dimaksudkan di sini? Ini adalah kebenaran yang dianugerahkan sehingga kita bisa jadi orang benar. Minggu lalu kita belajar saudara, ada dua cara seseorang itu bisa jadi orang benar. Kenapa penting kita harus jadi orang benar? Karena hanya orang benar yang bisa dapat berkat dan perkenanan Tuhan. Ya, hanya orang benar yang bisa datang sama Tuhan. Hanya orang benar yang bisa berdoa dan Tuhan dengar doanya. Amin saudara. Firman Tuhan berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita tidak benar, maka doa kita tidak didengar Tuhan saudara. Karena hanya doa orang benar yang didengar Tuhan. Masalahnya siapa yang bisa jadi orang benar? Minggu lalu kita belajar, di dalam Alkitab ada dua cara jadi orang benar. Yang pertama, dengan kekuatan kita, yaitu apa? Tuhan kasih aturan-aturan. Kasih hukum Taurat ada 613. Ayo kamu lakukan udah. Kalau kamu bisa lakukan semua, kamu jadi orang benar. Ada yang bisa jadi orang benar karena itu? Saudara, bukan cuma susah, mustahil saudara. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan dengan setia semua ketentuan perintah Tuhan dengan sempurna. Tidak ada satu manusia pun, mustahil. Hanya ada satu orang namanya Yesus. Dia Allah jadi manusia. Makanya karena itu mustahil, Tuhan kasih cara yang kedua. Oke, kamu tidak bisa ya. Kamu lihat aku lakukan itu. Yesus hadir sebagai manusia. Dia lakukan semua yang kita tidak bisa lakukan. Firman Tuhan berkata apa? Di dalam dia tidak ada dosa. Benih. Yesus itu adalah Allah jadi manusia. Di dalam rohnya itu adalah dari Allah sendiri. Tapi dia juga tidak mengenal dosa. Jiwanya tidak pernah berpikir dosa. Dia juga tidak pernah lakukan dosa. Dia sebagai satu-satunya orang benar yang naik di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu saudara terjadi sebuah pertukaran. Dia ambil dosa kita semua sehingga dia naik di atas kayu salib. Dia ambil pelanggaran kita sehingga dia ambil semua kutuk di atas kayu salib saudara. Terus kebenaran dia dipindahkan sama saudara dan saya yang percaya kepada dia. Saudara tahu, waktu kita percaya pada Yesus, waktu engkau percaya, Tuhan Yesus aku percaya engkaulah juru selamatku, engkaulah Allah yang jadi manusia, dan engkau mati buat dosa-dosaku. Detik itu saudara, coba kembali ke diagram itu saudara. Di dalam roh saudara ini, saudara dilahirbarukan, dan disinilah engkau dijadikan benar di mata Tuhan. Engkau adalah orang benar. Engkau dikasih cuma-cuma. Engkau dikasih gratis. Bukan karena kita baik. Karena kebenaran Yesus dimasukkan sama saudara. Sehingga engkau punya hak untuk berdiri di hadapan Bapa. Seperti Yesus berdiri di hadapan Bapa. Engkau bisa ambil semua berkat orang benar itu dan engkau tahu yang buat engkau benar itu bukan karena apa yang engkau buat. Tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Saya tunjukkan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita belajar tentang the righteousness of God. Nah ayat 18 bilang gini. Kita tahu, katakan saya tahu. Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat. Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang lahir dari Allah di tempat ini? Kalau saudara tahu, saudara lahir baru di tempat ini. Sebanyak saudara yang hari ini tidak lagi berbuat dosa. Saya percaya setiap kita masih berbuat dosa. Jangan pikir dosa yang bagaimana lah. Saudara khawatir aja dosa loh saudara. Khawatir itu dosa paling besar. Karena khawatir itu tidak percaya Tuhan saudara. Ada yang tempatnya tidak khawatir lagi? Saudara tahu setiap kita masih berdosa. Tapi kenapa firman Tuhan bilang kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kalau kita baca ini lurus-lurus kita bingung. Tapi kalau kita mengerti tentang diagram tadi, kita tahu bahwa
Setiap orang yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Jiwanya, tubuhnya, atau rohnya? Ini saudara. Ini yang dimeteraikan sama Tuhan. Waktu engkau lahir baru, engkau dijadikan orang benar di sini. Ini yang tidak lagi berbuat dosa. Jiwa saudara masih bisa khawatir. Tubuh saudara masih bisa gagal. Tapi roh saudara tidak bisa gagal. Karena ini lahir dari Allah. Setiap yang lahir dari Allah, dia tidak lagi berbuat dosa. Karena apa? Kita kembali ke ayatnya. Next. Dia, huruf besar, yang lahir dari Allah, Yesus itu melindunginya. Melindungi apa? Melindungi manusia roh kita. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Menjamah yang mana saudara? Roh ini saudara. Waktu saudara lahir baru, ini tidak lagi bisa berbuat dosa karena apa? Ini tempat kediaman Roh Kudus. Kalau roh saudara masih ada dosanya, Roh Kudus tidak bisa tinggal. Kenapa roh saudara menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Karena darah Yesus menyucikan roh saudara. Saudara dibawa mati dan dijadikan baru di sini, dikasih identitas yang baru. Inilah ciptaan yang baru. Inilah orang benarnya Kristus ada di dalam sini dan ini tidak bisa berbuat dosa. Ini dijamin sama Tuhan dan firman Tuhan berkata, si jahat tidak dapat menyerangnya atau menguasainya. Dengan kata lain begini saudara, orang yang lahir baru, dia tidak mungkin bisa kerasukan setan. Karena apa? Karena rohnya ini dijaga sama Tuhan sendiri. Loh, kok bisa lihat ada orang seperti kerasukan? Kalau dia sungguh-sungguh lahir baru, sebenarnya dia bukan kerasukan rohnya, jiwanya sedang terganggu. Iblis bisa serang di sini sudah, jiwa. Orang dibikin depresi. Orang dibikin sampai kacau. Kalau dia sungguh-sungguh lahir baru, ini rohnya aman. Tapi jiwanya terganggu. Makanya Tuhan tidak mau hanya saudara lahir baru. Tapi Tuhan mau jiwa saudara juga ngalamin Tuhan. Dan tubuh saudara ini juga ngalamin Tuhan. Amin saudara. Sehingga apa yang ada di sini itu bisa transfer sampai ke jiwa dan sampai ke tubuh. Roh kita sudah aman. Tapi jiwa kita hari ini mesti terus perlu diperbaharui. Ya, mesti terus diperbaharui. Kenapa sudah dengar firman? Betapa pentingnya kita tahu bahwa kita adalah orang benarnya Tuhan. Betapa pentingnya kita tahu siapa diri kita dalam Kristus. Karena waktu kita tahu siapa diri kita dalam Kristus, itu akan menentukan bagaimana jiwa dan tubuh kita, saudara. Matius pasal 6. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, next. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Next. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan? Kekhawatiran ini di mana saudara? Di jiwa, roh atau tubuh? Jiwa. Betul? Kekhawatiran di mana? Di jiwa. Ya. Jadi kalau kita mulai khawatir, berarti jiwa saudara sedang bermasalah nih. Ya. Bermasalah karena apa? Karena engkau lebih digerakkan oleh situasimu, lebih daripada apa kata Tuhan tentang hidupmu. Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Next. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir
Dan, nah ini saudara, khawatir itu satu hal. Tapi kalau saudara berkata itu dua hal. Ya, maksudnya gini, setiap orang bisa khawatir. Tapi kalau saudara khawatir, usahakan stop di khawatir itu saudara. Jangan terus kau perkatakan kekhawatiranmu. Karena apa? Kalau engkau khawatir, terus engkau perkatakan kekhawatiranmu, contoh gini, ini nanti masa depanku bagaimana, saya kok sampai usia gini belum ada jodoh. Dan kau perkatakan, beta son mungkin dapat jodoh. Aduh, beta son mungkin berhasil. Aduh, beta son mungkin hidup baik. Saudara tahu, itu engkau sudah khawatir, terus engkau lanjutkan dengan engkau perkatakan kekhawatiran itu. Itu sama dengan ada bara api, dan engkau ambil minyak, engkau siram di atas bara api itu. Kira-kira menyala atau dia tambah kecil? Tambah menyala. Tuhan tahu saudara, ada kekuatan dalam perkataan kita. Makanya iman itu dan kekhawatiran itu saudara kembar. Kenapa saudara kembar? Karena dua-duanya mirip. Kekhawatiran itu tentang sesuatu yang belum terjadi. Betul tidak saudara? Tapi saudara, iman itu juga gitu. Iman itu sesuatu yang ada di depan engkau belum tahu. Tapi engkau tahu, Tuhan aku tidak tahu apa yang ada di depanku. Tapi aku percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Tuhan akan ada selalu bersamaku, sekalipun aku tidak mengerti bagaimana caranya. Ya, tapi iman dan kekhawatiran tidak bisa berjalan bersama-sama. Karena keduanya itu bertolak belakang saudara. Ya, satu yang untuk hal yang positif, satu untuk hal yang negatif. Tetapi dengan cara yang sama, sebenarnya ada satu pelajaran penting. Kalau kamu khawatir, jangan kamu perkatakan, karena itu ada kuasa yang dahsyat di dalam perkataan. Kekhawatiran ditambah perkataan, itu merubah kekhawatiranmu menjadi kenyataan, dan bahkan itu kalau saudara tidak percaya gini, saudara. Tiap hari saudara bilang, beta pu hidup susah, beta pu hidup susah. Lama-lama saudara susah betul saudara. Betul saudara. Waduh beta sakit terus, beta sakit sudah bisa sembuh. Lama-lama saudara sakit tidak bisa sembuh saudara. Karena apa yang saudara pikirkan ditambah dengan apa yang saudara katakan itu punya kuasa yang sangat dahsyat. Dengan cara yang sama, apa yang saudara imani, apa yang ada di depan. Apa yang janji Tuhan buat hidup saudara. Kalau saudara perkatakan itu juga punya kuasa yang dahsyat. Amin saudara. Apa yang kau percaya kata Tuhan tentang hidupmu. Ya, aku adalah orang benarnya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Tuhan selalu ada buat hidupmu. Aku tidak tahu segala sesuatu, tapi aku tahu Tuhan sayang sama aku. Wah, perkatakan itu saudara. Aku punya kesehatan, aku punya masa depan, aku punya kelimpahan di dalam Tuhan. Perkatakan itu saudara. Karena apa yang kau percayai, engkau perkatakan, itu punya kuasa yang dahsyat. Amin. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Apa itu saudara? Kalau kita kembali ke diagram tadi. Makan, minum, pakai itu di mana? Di sini saudara, ini yang di luar. Ini yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Ya, bahkan hari ini mereka bisa sampai ke sini. Mereka bisa belajar ilmu kejiwaan. Tapi yang di sini mereka tidak tahu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga apa? Aduh, ini kata kuncinya, dia tahu. Apa yang dia tahu? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahwa kamu butuh makan, minum, dan pakai. Betul tidak saudara? Bapak itu tahu. Kita punya Bapak yang bukan hanya peduli untuk hal-hal spiritual. Dia bukan hanya Bapak yang, ini hari udah doa belum? Ini hari baca Alkitab berapa pasal? Dia seperti satpam yang, kamu udah baca Alkitab belum? Kalau kamu belum baca Alkitab, siap dihukum. Tidak saudara, firman Tuhan berkata bahwa Bapa kita tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin saudara. Semuanya itu apa? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Kita punya Bapa yang tahu. Cuma kita tidak tahu kalau kita punya Bapa yang tahu. Seringkali kita lupa itu. Makanya kita mesti ingatkan diri kita. I have known the Father cares for me. He's been good
Through it all, He's always there for me. I have known, saya tahu, oh saya punya Bapak yang peduli sama hidupku. Melewati semua tantangan, melewati semua masalah, aku percaya Dia ada di situ. Amin, saudara. Dia Bapak yang tahu apa yang kau butuhkan. Dia Bapak yang tahu semua area dalam hidup saudara. Dia Bapak yang tahu engkau butuh itu, saudara. Mungkin orang terdekat saudara tidak tahu. Mungkin kawan saudara tidak tahu. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita punya Bapa yang tahu. Amin, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan itu berarti sudah ada. Ya, bukan dari tidak ada menjadi ada. Namanya ditambahkan, itu sudah ada. Tapi Tuhan akan membuat secara kuantitas dan kualitas itu akan jauh lebih baik di dalam hidup saudara. Sebenarnya kita ingin mengalami penambahan dalam hidup kita. Ya, kalau penambahan istri suami cukup satu, saudara ya. Jangan bilang, oh Tuhan saya mau minta tambah istri satu. Saya tidak puas dengan saya mau tambah suami satu. Jangan, saudara. Kalau itu penambahan di dalam kualitas, bukan kuantitas. Ya, kalau yang lain boleh kuantitas. Artinya itu sudah ada dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya, dulu saya mengerti bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu seperti saya harus melayani Tuhan. Saya harus pergi ke ladang misi. Saya harus buat sesuatu yang seperti melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, saya harus melayani Tuhan, saya harus full time, saya harus lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah seperti itu, saudara? Saudara, ini sebuah misinterpretasi. Ini sebuah kesalahpahaman. Kerajaan Allah dan kebenarannya bukan itu, saudara. Sekalipun itu semua baik. Saudara harus melayani Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin panggilan, karunia, yang talenta yang Tuhan taruh dalam hidup saudara itu tidak sia-sia. Saudara bergerak masuk dalam pelayanan supaya apa? Saudara menjadi bagian, ya. Semua yang Tuhan kasih itu bisa dimaksimalkan, saudara. Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih karunia, pakai untuk pelayanan. Itu suatu hal yang bagus, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan itu, saudara. Kita harus kembali kepada biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 bilang gini, saudara. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan, nah ini di tubuh atau di mana? Jadi kerajaan Allah itu bukan soal apa yang ada di luar, betul? Terus soal apa? Soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh. Nah, kita akan gali ini perkataan satu persatu. Apa itu kebenaran? Kebenaran ini adalah righteousness. Nah, righteousness ini apa? Minggu lalu kita sudah belajar. Kebenaran itu adalah sesuatu yang dianugerahkan secara cuma-cuma. Roma 5 ayat 17 tadi. Kita dijadikan orang benar. Itu bukan karena apa yang kita buat. Amin. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Engkau tahu siapa dirimu hari ini dalam Kristus. Engkau tahu hari ini engkau adalah orang benarnya Allah. Kebenaran ini adalah righteousness. Ini bicara tentang, coba kita kembali ke diagram tadi. Jadi kerajaan Allah itu ada di mana? Bukan soal makanan dan minuman. Tapi ada di mana? Ada di sini. Karena apa? Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Orang benar. Hari ini kita dibenarkan tuh di mana? Kita di sini nih. Ini nih kita dijadikan orang benar ada di sini. Hari ini saudara dan saya dilihat sama Bapak benar itu bukan karena apa yang kita buat. Makanya kita bisa datang sama Tuhan itu kapan saja, bukan karena kita baik. Bukan karena kita tiap hari bisa hidup benar. Yang buat kita dapatkan status orang benar karena apa yang Yesus kerjakan. Amin. Minggu lalu kita belajar itu, saudara. Kita dibenarkan karena iman.
Itu ditaruh di sini, kita adalah orang benarnya. Waktu kita cari kerajaan Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu siapa diri saudara hari ini dalam Kristus. Saudara percaya hari ini aku adalah orang benarnya Tuhan. Bukan karena apa yang aku buat, karena aku orang benarnya Tuhan. Aku bisa datang pada Bapa, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Aku tahu aku orang benar sehingga aku bisa datang pada Bapa kapan saja dalam segala situasiku. Amin saudara. Itu yang mesti kita tahu. Itu yang mesti kita cari. Karena apa saudara? Karena waktu kita tahu kita orang benar. Waktu kita tahu kita dibenarkan bukan karena apa yang kita buat. Maka akan ada apa? Damai sejahtera. Coba kita kembali ke ayatnya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran. Ini dalam roh. Kita tahu kita orang benar. Oleh iman. Waktu kita tahu kita orang benar oleh iman. Maka akan mengalir yang namanya damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, maka akan ada sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Maksudnya apa? Waktu saudara jadi orang benar itu bukan karena apa yang kau buat, tapi karena iman kepada apa yang Yesus kerjakan. Betul? Itu pemberian cuma-cuma. Waktu engkau tahu engkau dibenarkan karena iman, maka apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara tahu, damai sejahtera ini tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Damai sejahtera ini tidak saudara dapatkan ketika saudara jalan-jalan. Healing. Damai sejahtera ini tidak bisa saudara dapatkan dengan saudara dapat yang lain. Karena itu damai sejahtera dari luar. Yang Tuhan bilang damai sejahtera ini dengan Allah. Coba kita kembali ke diagram itu tadi saudara. Damai sejahtera yang Tuhan kasih itu mesti dari sini. Bukan dari sini. Kita manusia seringkali cari damai sejahtera dari luar. Oh kalau situasiku baik, aku ada damai sejahtera. Oh tapi kalau aku ketemu orang yang aku tidak suka, hilang damai sejahtera. Saya lihat dia punya muka itu saya hilang damai sejahtera. Ada di tempat ini? Tidak ada, maksudnya tidak ada yang ngaku saudara. Berarti kita damai sejahtera kita dari luar atau dari dalam? Aduh kalau situasiku baik, damai sejahtera. Aduh kalau proyek tidak ada, damai sejahtera hilang. Aduh kalau lagi banyak masalah, damai sejahtera hilang. Berarti damai sejahtera kita dari luar atau dari dalam? Dari luar. Itu bukan damai sejahtera yang sejati. Yesus bilang, aku berikan kau damai sejahtera. Dan damai sejahtera aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Tidak sama maksudnya apa? Damai sejahtera dari dunia itu tergantung situasi di luar ini. Tapi damai sejahtera dari Tuhan itu dari sini. Dari apa? Waktu engkau tahu engkau orang benarnya Tuhan. Waktu engkau tahu engkau dibenarkan karena iman. Maka engkau akan hidup dalam damai sejahtera. Saudara tahu damai sejahtera itu mengalir dari sini ke jiwa. Waktu engkau jiwa saudara ada dalam damai sejahtera dari Allah. Maka engkau akan ada sukacita. Amin. Kalau engkau ada sukacita, itu perlindungan, itu kekuatan. Makanya saudara tahu, orang yang bersukacita tidak bisa diserang oleh kuasa gelap. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Tapi sukacita itu dari mana? Sukacita itu dari dalam sini saudara. Waktu engkau tahu engkau orang yang dibenarkan Allah. Waktu engkau tahu engkau adalah orang benarnya Tuhan. Situasimu mungkin tidak seperti apa yang kau harapkan. Keadaanmu tidak seperti apa yang kau harapkan. Tapi waktu engkau cari, kenapa Tuhan suruh cari? Kenapa Tuhan suruh cari? Karena kita seringkali lupa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita seringkali lupa fokus kita mana. Fokus kita seringkali di sini. Yang tadi itu, yang ada di luar. Semua yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain yang dicari. Tapi Tuhan bilang apa? Rubah fokus kita. Tuhan tahu kita butuh ini. Tapi fokus kita harus cari yang di sini. Apa ini di sini? Engkau harus tahu siapa dirimu dalam Kristus. Siapa dirimu dalam Kristus? Hari ini kita belajar, akulah kebenaran Allah dalam Kristus. Akulah orang benarnya Tuhan. Aku adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Aku bisa datang pada Tuhan dalam segala situasiku. Aku tahu Bapa melihat aku seperti dia melihat Yesus. Waktu engkau percaya itu, engkau ada sebuah pewahyuan. Ingat bukan sekedar mantra, bukan sekedar engkau katakan, tapi engkau minta dapat pewahyuan. Sampai engkau dapat pewahyuan, aku orang benarnya Allah dalam Kristus.
Saudara tahu akan ada damai sejahtera yang mengalir keluar dari sini. Itu damai sejahtera itu membuat engkau kuat di tengah-tengah badai. Dan damai sejahtera itu yang bisa membuat engkau dalam sukacita. Dan sukacita itu yang bisa mengubah situasi yang ada dalam luar hidupmu saudara. Saudara tahu, kalau engkau dikuasai damai sejahtera, kalau engkau dikuasai sukacita, situasimu akan berubah seperti apa yang ada di dalam. Mungkin tidak instan saudara, tapi perlahan-lahan itu akan berubah. Jangan yang di luar mengubah yang di dalam. Kita manusia seringkali yang di luar mengubah yang di dalam. Sekalipun di dalam ini tidak bisa dirubah. Roh kita sudah dipegang sama Tuhan, tapi jiwa kita sering terganggu. Karena kita tidak tahu siapa diri kita dalam Kristus. Waktu engkau gagal, iblis tiupkan, engkau bukan orang benar. Engkau di gereja orang benar, tapi kalau engkau di luar, engkau bukan lagi orang benar. Engkau bukan lagi orang kudus. Saudara tahu, itu buat jiwa kita terganggu. Kita lupa. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenarannya yang dianugerahkan. Aku tahu, aku orang benar. Aku tahu siapa diriku dalam Kristus. Aku tahu identitasku hari ini. Aku orang benarnya Tuhan. Minta Tuhan jadikan itu pewahyuan, bukan sekedar mantra. Jangan perkatakan itu sebagai sebuah mantra, tapi waktu engkau perkatakan, engkau minta dapat pewahyuan. Dan cara yang kedua, bukan sekedar engkau perkatakan, tapi engkau selalu dengar. Apa yang engkau dengar? Berita Injil. Kenapa engkau datang ke gereja? Karena engkau mau dengar tentang berita Injil. Amin saudara? Apa itu berita Injil? Coba kita buka Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Karena Injil adalah, jadi saudara, Injil itu kekuatan Allah. Ya, bukan kekuatan manusia. Jadi kalau saudara dengar katanya orang beritakan Injil, tapi saudara rasa saudara seperti dituntut kekuatanmu, itu bukan Injil yang asli. Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Yang menyelamatkan, kata menyelamatkan di sini bukan sekedar mati masuk surga. Ini adalah zozo. Tuhan itu rindu setiap area hidup saudara diselamatkan. Dia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka kata kunci adalah percaya. Ya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, kemudian orang Kupang juga saudara. Amin. Sebab di dalam Injil nyata kebenarannya siapa? Allah, His righteousness. Jadi kalau saudara dengar Injil, yang diberitakan adalah engkau harus berbuat benar supaya jadi benar, itu berarti kebenaran diri saudara. Itu bukan Injil, itu Injil yang palsu. Tapi kalau saudara dengar Injil, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu saudara? Kebenarannya yang dianugerahkan buat saudara yang percaya. Yesus mati di atas kayu salib sebagai orang benar. Sehingga hari ini kita yang percaya, kita orang berdosa, kita dijadikan benar. Itu Injil yang sejati saudara. Kalau saudara dengar itu saudara, itu Injil saudara. Tapi kalau saudara dengar yang lain, engkau harus berjuang untuk jadi orang benar supaya dibenarkan. Itu bukan Injil. Karena Injil bicara kebenarannya Allah. His righteousness. Yang dianugerahkan buat kita yang percaya. Sehingga hari ini kita jadi orang benar. Amin saudara. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh. Ini dalam terjemahan yang lain dikatakan gini saudara. Saudara boleh cari. Di dalam terjemahan lain dikatakan gini, orang yang dibenarkan karena iman, dia akan hidup. Maksudnya gini saudara, kalau saudara mau bukan sekedar hidup, tapi hidup berkelimpahan, setiap hari saudara harus sadar, engkau adalah orang yang dibenarkan karena iman. Waktu engkau sadar itu, engkau adalah orang yang dibenarkan karena iman, maka engkau bukan sekedar hidup, tapi engkau akan mengalami hidup, dan hidup yang berkelimpahan di setiap area kehidupan saudara. Amin saudara. Amin. Makanya saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara tentang apa saudara? Yang pertama, engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus. Waktu engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita.
Bagaimana caranya engkau cari tahu dirimu dalam Kristus? Yang pertama, engkau dengar Injil. Atau engkau bisa belajar firman dan minta Tuhan. Engkau perkatakan, aku orang benarnya Allah dalam Kristus. Aku orang benarnya Tuhan dalam Kristus. Perkatakan itu terus, terlebih waktu engkau gagal. Saya mau tanya sama saudara. Kalau engkau sakit, engkau bilang apa? Doa saudara bagaimana? Oleh bilur-bilurnya aku sudah. Betul gak? Kalau engkau lagi ngalamin kesulitan finansial, apa yang kau perkatakan? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu engkau sedang gagal, apa yang kau perkatakan? Akulah orang benarnya Allah di dalam Kristus. Amin saudara. Amin. Waktu engkau perkatakan itu, ada sebuah kuasa yang mengalir dalam hidup saudara. Ada sebuah kekuatan. Firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Waktu engkau tahu siapa dirimu, maka akan ada damai sejahtera, maka akan ada sukacita, maka segala yang lain itu Tuhan akan tambahkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara, amin saudara. Jadi fokus kita yang mana saudara? Fokus kita yang mana? Carilah dahulu kerajaan Allah atau segala sesuatu yang lain? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini sudah tahu apa cari kerajaan Allah dan kebenarannya? Tahu? Ketahui siapa diri saudara. Kita kembali. Engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus. Engkau adalah orang benarnya Allah. Engkau perkatakan itu. Engkau dengar berita Injil. Maka jiwa saudara akan mengalami damai sejahtera. Engkau akan mengalami sukacita. Maka seluruh area hidup saudara ini akan mengalami pertambahan. Ya, segala sesuatu yang lain akan ditambahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Tapi fokus kita di sini. Engkau harus cari tahu ini saudara. Makanya penting kau tahu siapa dirimu dalam Kristus. Hari ini aku orang benarnya Tuhan. Maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara kita mau yang lain ditambahkan dalam hidup kita. Nah, jangan salah fokus ya saudara. Jangan salah fokus. Fokusnya harus di sini. Ya. Saya akan bagikan dalam perjanjian lama. Ini sebagai peneguhan buat kita. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Engkau tidak usah lagi takut. Engkau akan jauh dari kekejutan. Kekejutan ini bahasa aslinya teror. Saya percaya kita suka, kita tidak mengalami pemerasan. Amin saudara? Kita suka, kita tidak usah lagi menjadi takut dalam hidup ini. Ya. Sebab itu akan menjauh daripadamu. Next. Apabila orang menyerbu itu bukan daripadaku, siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tapi aku juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Ayat 17, sudah perhatikan ini. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Sebenarnya kita mau ayat ini terjadi dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita tahu ayat ini seringkali tidak terjadi. Seringkali kita ngalamin banyak sekali serangan-serangan. Ya senjata itu apa? Bukan cuma senjata fisik, tapi kadang-kadang seringkali intimidasi, seringkali kekalahan demi kekalahan. Banyak terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kita seringkali tidak ngalami ayat ini. Ada? Oh tidak ada, semua tempat ini ngalami ayat ini ya. Tapi jujur saudara, jujur. Seringkali ayat ini tidak terjadi. Banyak kali kita ngalami kekalahan demi kekalahan. Ya atau ya. Ya atau ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Tapi seringkali tuduhan iblis itu masuk dalam hidup kita tanpa kita sadari. Buat kita jadi down. Kita bukan menguasai masalah, kita dikuasai masalah. Kita bukan menang atas pergumulan, kita dikuasai pergumulan. Seperti ayat ini seperti terlalu ini ayat ini terlalu khayalan, tidak mungkin, ini cuma angan-angan. Saya percaya kalau ayat ini ditulis, artinya ini sungguh-sungguh. Ini janji Tuhan buat setiap orang percaya. Tetapi kenapa tidak terjadi?
Karena ayat ini sebenarnya ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya itu di ayat 14, saudara. Kita kembali ke ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas, ini kata kuncinya. Kata ditegakkan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah establish. Establish itu artinya apa? Dia sudah ada, cuma dia perlu dibuat kokoh. Ditegakkan itu artinya apa? Itu sudah ada di situ. Cuma harus ditegakkan sungguh-sungguh. Apa? Engkau akan ditegakkan di atas apa? Di atas kebenaran. In righteousness you shall be established. Di dalam kebenaran engkau akan ditegakkan. Karena engkau ditegakkan di dalam kebenaran, engkau tahu siapa dirimu dalam Kristus. Kebenaran ini bukan kebenaran yang kita usahakan. Oh, aku mau jadi orang benar, aku harus bisa berbuat benar supaya aku jadi orang benar. Bukan, saudara. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran, ini righteousness, yang mereka terima. Yang mereka terima, ini bukan yang mereka usahakan, yang mereka terima. Amin. Daripadaku, ya, ini kebenaran yang Yesus lakukan. Kita terima, kita adalah orang benar. Ini kuncinya di sini, saudara. Ini kuncinya. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Maka, dalam bahasa Inggrisnya tidak titik 2 bahasa Inggrisnya. Maka engkau akan jauh dari pemerasan. Engkau tidak usah lagi takut. Engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Ini seperti gini, saudara. Iblis itu selalu dia cari cara, ya, untuk menyerang hidup saudara, di pikiran saudara. Karena kunci kemenangan kita di pikiran, saudara. Kalau saudara kalah di pikiran, saudara akan kalah di setiap area hidup saudara. Roh saudara sudah aman. Tapi bagaimana caranya kita bentengi pikiran kita? Kita tidak bisa tenggi-tenggi, iblis jangan serang saya, iblis jangan serang saya, tidak bisa, saudara. Itu dia tidak kelihatan, roh-roh jahat di udara tidak kelihatan. Ya, bahkan ada daging kita juga. Daging kita di-trigger oleh situasi kita, keadaan kita. Daging kita seringkali membuat kita terintimidasi oleh keadaan. Nah, caranya adalah bagaimana jiwa saudara bisa menang. Engkau harus ditegakkan di dalam kebenaran. Maksudnya apa? Jiwa saudara ini harus engkau isi. Dengan apa? Engkau dengar Injil. Injil berkata, engkau dibenarkan bukan karena perbuatanmu. Waktu engkau dengar Injil itu, saudara, engkau dengar kabar baik, engkau dapatkan sebuah pewahyuan. Hari ini situasiku mungkin belum seperti apa yang aku harapkan, tapi aku mau berkata, aku adalah orang benarnya Tuhan. Karena aku orang benarnya Tuhan, aku boleh datang pada Tuhan dalam segala situasiku. Karena aku orang benarnya Tuhan, aku berdoa, doaku besar kuasanya. Karena aku orang benarnya Tuhan, aku boleh berdiri di hadapan Bapa sama seperti Kristus berdiri di hadapan Bapa. Situasimu belum berubah, keadaanmu belum berubah, tapi engkau ditegakkan di dalam kebenaran. Itu seperti memberikan benteng perlindungan buat jiwa saudara. Panah api si iblis, setiap tuduhan-tuduhan, setiap senjata yang dilontarkan terhadap hidupmu tidak tembus, saudara. Amin, saudara. Maka kenapa kita perlu terus dengarkan firman Kristus? Saudara tahu, iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Firman Kristus. Iman tidak diusahakan, tapi iman timbul. Waktu engkau dengarkan firman hari ini, engkau dengarkan Injil hari ini, engkau dengarkan engkau adalah orang benar hari ini, engkau dengarkan engkau punya status di hadapan Tuhan, engkau boleh berdiri di hadapan Bapa sama seperti Kristus berdiri, terlepas dari semua situasimu. Maka itu iman dibangkitkan, saudara. Engkau punya keberanian untuk datang pada Bapa. Iman tidak bisa diusahakan, iman timbul, saudara. Iman itu memindahkan apa yang ada di sini sampai ke sini dan sampai ke sini. Inilah hidup yang berkelimpahan. Amin, saudara.